Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Winda Dwi Hudana, kita akan belajar berkaitan dengan penelitian dan peneliti. Langsung saja ya. Nah, kita harus belajar pengertian dari penelitian itu apa sih? Penelitian yaitu kegiatan menginvestigasi suatu permasalahan secara sistematis menggunakan pendekatan ilmiah tertentu. Yang kedua, penelitian itu untuk apa sih? Nah, di sini penelitian itu gunanya untuk mengembangkan keilmuan. Jadi, ilmu-ilmu di dunia ini itu akan selalu berkembang. Ya, tidak hanya seperti itu saja, pasti akan ada ditemukan suatu teori baru. Kemudian untuk memecahkan masalah. Jadi, apabila di suatu masyarakat itu terjadi permasalahan, nah itu eh, diperlukan penelitian agar masalah tersebut mendapatkan solusinya. Yang ketiga, memajukan ilmu pengetahuan. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu yang sudah lama-lama itu biasanya bisa digantikan dengan ilmu pengetahuan yang baru seiring berjalannya waktu dengan kemajuan penelitian. Oke, kita lanjut. Penelitian itu sejauh ini yang sering dilakukan oleh para mahasiswa ya, itu ada dua penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, sebenarnya jenis penelitian itu banyak sekali, ada R&D, ada kolaboratif dan sebagainya. Tapi yang akan saya bahas itu dua penelitian ini. Ya. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang sifatnya deskriptif dan cenderung menganalisis proses dan makna penelitian lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sedangkan penelitian kuantitatif itu penelitian yang menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Penelitian kualitatif ini menekankan kepada kedalaman data yang dapat diuji secara statistik. Ya. Jadi penelitian kualitatif itu penelitian yang bisa kita jelaskan, sedangkan penelitian kuantitatif itu harus diuji dengan statistik. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kalian akan meneliti, kalian harus mempunyai sikap peneliti. Nah, sikap peneliti ini sangat penting. Kenapa? Karena apabila seseorang tidak mempunyai sikap peneliti, nah penelitian itu akan menjadi penelitian yang mubazir atau penelitian yang mungkin ada kesalahan, kita tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi sikap-sikap peneliti ini sangat penting. Yang pertama, peneliti itu membela kebenaran. Jadi peneliti itu harus selalu membela kebenaran yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ya, jangan peneliti itu membela sesuatu yang salah. Ya. Yang kedua, eh, tanpa kepentingan langsung titik. Nah, jadi peneliti itu harus mempunyai kepentingan ya dalam meneliti itu untuk kebersamaan. Jadi penelitian ini untuk suatu kaum atau suatu masyarakat ya secara keseluruhan, tidak hanya golongan-golongan tertentu. Kemudian bersifat rasional, jadi bisa diterima logika. Kemudian harus kritis, harus pragmatis ya. Kemudian harus memelihara kejujuran. Nah, ini sangat penting kejujuran.
Jadi jangan sampai peneliti itu tidak jujur dengan cara menjiplak karya orang lain, dengan cara plagiasi karya orang lain. Yang ketujuh, menyadari pada kekuatan argumentasi. Jadi penelitian itu butuh argumentasi untuk menjelaskan ya apa saja yang ia teliti agar argumennya itu lebih kuat didasarkan dengan fakta-fakta ilmiah. Harus objektif. Nah, penelitian ini juga harus objektif. Jadi bersifat menyeluruh, jangan hanya subjektif satu golongan saja. Kemudian penelitian ini terbuka. Jadi penelitian ini tidak boleh menutup kritik dan saran dari orang lain, harus terbuka. Yang terakhir itu netral dari nilai dogmatik dalam menafsirkan hakikat realitas. Jadi tidak menurut ajaran-ajaran tertentu ya, tapi bersifat terbuka, semuanya bisa menerima. Oke, selanjutnya, nah ini sebagai landasan ya teman-teman ya, pengetahuan ini sebagai nantinya ketika kalian menjadi seorang peneliti, khususnya untuk mahasiswa yang sudah semester 8, itu wajib menulis skripsi. Nah, skripsi itu merupakan bagian dari penelitian. Nah, plagiasi ini kita lihat dari pengertiannya, itu merupakan tindakan pencurian ide, pemikiran, atau tulisan orang lain, baik itu sengaja atau tidak disengaja, yang digunakan penulis seolah-olah merupakan ide atau pemikirannya sendiri. Nah, plagiasi ini sangat merugikan, terutama bagi diri sendiri. Kenapa? Karena bagi diri sendiri itu merupakan suatu pembohongan kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, selain itu, apabila seseorang sudah melakukan plagiasi, maka dia tidak akan dipercaya lagi oleh masyarakat. Selain itu, dia juga harus mempertanggungjawabkan secara akademik. Kalau misalnya mahasiswa yang melakukan plagiasi dalam skripsi, berarti dia harus mengulangi skripsinya atau dia harus dicopot gelar sarjananya. Ya, jadi tidak hanya mahasiswa S1, S2 ataupun S3, semua akademisi pasti akan rugi. Jadi kalau yang sudah jadi dosen, dia biasanya akan dipecat menjadi dosen. Nah, itu sangat merugikan kepada diri sendiri, juga orang lain, karena orang lain yang merasa korban dari plagiasi pasti dia akan menyesal kenapa tulisan saya sampai diplagiasi orang lain. Oke. Kemudian jenis dari plagiasi itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada word by word plagiarism. Jenis plagiasi ini melakukan pengutipan atau penjiplakan kata pada kalimat pada sebagian atau seluruh paragraf dengan sumber tanpa mengubah susunan kata, kalimat, dan tanpa mencantumkan nama penulis serta sumbernya. Yang kedua, ada plagiasi word switch plagiarism. Jenis plagiasi ini yaitu melakukan pengutipan atau penjiplakan kata atau kalimat pada sebagian atau seluruh paragraf dengan mengganti beberapa kata dan kalimat tanpa mengubah susunan kata atau kalimat dan mencantumkan nama penulis dan sumbernya. Style para plagiarisme yang ketiga, plagiarisme ini yaitu sudah mengubah kutipan atau kalimat pada sebagian atau seluruh paragraf dengan kata atau kalimat baru, tapi gaya penulisannya masih meniru penulis aslinya.
sehingga ini menjadi sebuah tindakan plagiat apabila tidak mencantumkan nama penulis dan sumbernya. Yang keempat, metafor plagiarisme. Jenis plagiasi ini mengutip atau menjiplak sebuah bagian dari karya untuk memperjelas makna dari tulisannya sendiri. Nah, penulis tersebut merasa kurang lengkap atau kurang dipahami sehingga perlu mengutip tulisan orang lain tanpa mencantumkan nama penulis asli serta sumbernya. Yang selanjutnya ada ide plagiarisme. Jenis plagiasi ini melakukan pengutipan terhadap gagasan, ide, atau pemikiran orang lain kepada tulisannya sendiri tanpa mencantumkan nama dan sumbernya. Bila ide dan pemikiran muncul dari dosen pembimbing atau teman kuliah yang belum tertuang, maka idenya pada catatan kaki disebutkan sumbernya. Kemudian ada self-plagiarism. Ini yang sering kita lakukan. Itu mengutip atau menjiplak kata atau kalimat pada sebagian atau seluruh paragraf secara identik dan mengirimkannya untuk dipublikasikan tanpa mencantumkan informasi tentang pengutipan hasil karya sendiri dan pernah dimuat pada jurnal atau publikasi media massa sebelumnya. Nah, sehingga terdeteksi sebagai swaplagiarism atau self-plagiarism karena dimuat secara berulang, di mana beberapa editor membuat patokan bahwa 50% sama persis dengan plagiat. Dengan publikasi karyanya terdahulu, maka karya tersebut harus ditolak untuk dimuat di jurnal ilmiah atau di media massa. Yang terakhir ada plagiarisme dari akses elektronik atau internet. Saat ini memang informasi sangat mudah ya dengan menggunakan internet. Terdapat banyak sekali jurnal internasional maupun nasional ataupun surat kabar sehingga memungkinkan untuk terjadinya plagiarisme. Namun saat ini jurnal online sudah memproteksi dengan harus mendaftar terlebih dahulu bila akan mengunduhnya dan memiliki aturan syarat yang cukup ketat bila untuk mempublikasikan karya ilmiah. Nah, biasanya kalau untuk tulisan-tulisan ilmiah seperti itu sudah ada plagiarism checker. Nah, sudah ada aplikasinya untuk mengecek bagaimana sejauh mana plagiasi itu dilakukan. Nah, kemudian ini ada beberapa hukum dari plagiasi. Nah, hukum plagiasi itu merupakan pelanggaran hak cipta ya. Itu bisa dijerat di pasal 72 ayat 1 UUHC. Nah, ini biasanya didenda ya 1 juta paling sedikit dan satu bulan penjara atau hingga 7 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Jadi tergantung kasusnya dari plagiasi ini seberapa berat. Ya, makanya untuk plagiasi ini karena merupakan pelanggaran hak cipta, jadi sangat harus dihindari. Bagi teman-teman yang sangat rentan itu teman-teman mahasiswa yang akan melakukan publikasi ya. Kalau memang karyanya hanya untuk konsumsi sendiri tidak masalah. Tapi kalau sudah publikasi ya itu sangat beresiko. Ya, bisa dituntut hukuman ya sesuai dengan undang-undang. Nah, ini contoh beberapa kasus dari plagiasi ya. Nah, ini dilakukan oleh beberapa akademisi yang ada di Indonesia. Nah, jadi
sangat-sangat merugikan plagiasi itu ya. Apalagi kalau karya kalian mau dipublikasikan atau akan dicetak dan disebarkan kepada masyarakat. Oke, nah ini ada beberapa tips agar menghindari plagiasi. Yang pertama, kalian harus punya sikap ya, apresiasi atau menghargai karya orang lain. Dengan cara kalian harus mencantumkan nama sumbernya. Jadi itu karyanya siapa. Jangan kemudian kalian mengklaim itu karya kalian. Yang kedua, melakukan parafrase. Jadi ketika kalian mendapatkan suatu ide atau mendapatkan sebuah kata-kata, nah kalian harus mengubahnya ya. Kemudian kalian juga cantumkan namanya siapa dari siapa. Nah, yang ketiga, melakukan pengecekan sebuah tulisan dengan piranti lunak pendeteksi plagiarisme. Nah, itu biasanya sekarang sudah ada alatnya namanya Turnitin. Nah, itu kalian bisa mengecek. Nah, biasanya nanti ketika skripsi itu akan dicek dengan aplikasi Turnitin. Yang terakhir, pustakawan yang profesional menjadi tempat bertanya dan memberikan arahan. Pustakawan yang dapat memberikan masukan dan arahan terkait referensi oleh penulis dan apa dan di mana untuk mendapatkan referensi yang dibutuhkan. Oke teman-teman, sekarang sudah jelas kan berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan peneliti. Nah, sebagai langkah akhir ya, ini ada sebuah tugas. Mohon teman-teman jawab tugas tersebut. Silahkan kalian ketik ya, boleh. Kemudian kalian kirimkan melalui email saya seperti biasa, emailnya ya. Silahkan saya tunggu hari ini sampai nanti sore pukul 18.00. Terima kasih teman-teman sudah menyimak paparan dari saya mengenai peneliti dan penelitian. Oke, untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.